Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Furqanul Aziz, yang kami hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anis Mardiania Stuti. Saya Wildan Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas kami, yaitu mengenai inovasi dan adopter kategori. Pada bab 7, dalam buku Diffusion of Innovation, di sini rumusan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, apa pengertian inovasi? Lalu yang kedua, apa pengertian kategori adopter? Maksudnya tujuan. Di sini tujuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengetahui tentang inovasi. Yang kedua, untuk mengetahui kategori adopter. Sebelum masuk ke dalam pemaparan mengenai inovasi dan kategori adopter, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu inovasi dan kategori adopter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Sedangkan menurut Wikipedia, inovasi adalah proses atau hasil dari pengembangan pemanfaatan atau mobilitas pengetahuan. Baik itu keterampilan di sini termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk. Dapat disimpulkan bahwa inovasi ialah pembaruan yang dilakukan melalui serangkaian proses dengan tujuan untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk. Kemudian ada definisi kategori adopter. Kata kategori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kategori adalah bagian sistem klasifikasi golongan, jenis, pangkat, dan sebagainya. Kata adopter berasal dari bahasa Inggris. Kata adopter dalam bahasa Indonesia memiliki arti orang yang melakukan adopsi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adopter itu ialah adopsi gitu. Adopsi memiliki makna pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri atau penerimaan suatu usul laporan, bisa disebut juga pemungutan. Sedangkan adopter memiliki makna yang sama dengan pengadopsi, yang berarti orang yang mengadopsi atau memungut suatu hal. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kategori adopter itu ialah jenis atau golongan orang yang memungut suatu hal menjadi bagian dari dirinya sendiri. Seperti halnya kita mengadopsi seorang anak dari panti asuhan, otomatis anak tersebut menjadi bagian dari diri kita sendiri. Begitupun dalam pembahasan ini, ketika kita membahas suatu inovasi, berarti mengambil atau memungut suatu inovasi menjadi bagian atau menjadi bagian dari proses yang sedang kita lakukan. Selanjutnya ada metode kategorisasi adopter. Kategori adopter atau klasifikasi anggota sistem berdasarkan inovasi yang masing-masing berisi individu dengan tingkat inovasi yang sama. Ada banyak kegunaan praktis untuk agen perubahan jika mereka dapat mengidentifikasi inovator tersebut dalam audiensi klien dan menggunakan strategi yang berbeda dengan masing-masing. Dapat dilihat ada kurva frekuensi berbentuk lonceng dan kurva kumulatif berbentuk S untuk distribusi pengadopsi. Kurva yang berbentuk S itu yang bergaris merah, sedangkan kurva frekuensi yang berbentuk lonceng itu yang bergaris biru di bawah yang bergaris merah. Kemudian ada sketsa gambar kecil dari karakteristik dominan dan nilai-nilai dari setiap kategori pengadopsi. Inovator, yang pertama ada inovator, yang kedua ada pengadopsi awal,
Yang ketiga ada mayoritas awal, yang keempat ada akhir mayoritas, yang kelima ada laggard tradisional. Nah, sebelumnya orang-orang yang paling inovatif disebut progresif atau prescient, eksperimental, mercusuar, atau bisa disebut juga sebagai pramuka tingkat lanjut. Individu yang paling tidak inovatif disebut parokial. Nah, satu metode kategorisasi pengadopsi yang diusulkan oleh Rogers 1962 memperoleh posisi dominan. Ini didasarkan pada kurva adopsi berbentuk S, seperti yang sudah digambarkan sebelumnya. Kurva S adopsi dan normalitas variabel memungkinkan peneliti untuk mengklasifikasikan kategori pengadopsi dan memplot kurva difusi. Penelitian sebelumnya secara umum menunjukkan bahwa adopsi inovasi mengikuti kurva normal berbentuk lonceng. Yang di bawah kurva berbentuk S yang digariskan dengan garis biru. Ketika diplot dari waktu ke waktu. Nah, jika jumlah kumulatif pengadopsi diplot, hasilnya adalah kurva berbentuk S. Yang di atas kurva berbentuk lonceng. Pada gambar tersebut, pada gambar kurva sebelumnya, kurva S dan lonceng, menunjukkan bahwa data adopsi yang sama dapat dipresentasikan oleh kurva berbentuk lonceng, frekuensi, banyaknya, atau kurva S, kumulatif. Kemudian, pada materi karakteristik kategori adopter, ada 3 variabel yang berkaitan dengan inovasi. Yang pertama ada status sosial ekonomi, yang kedua ada variabel kepribadian, yang ketiga ada perilaku komunikasi. Yang pertama, karakteristik sosial ekonomi. Ada bukti yang tidak konsisten tentang hubungan usia dan inovasi. Sekitar setengah dari 228 studi tentang hal ini tidak menunjukkan hubungan. 19% menunjukkan bahwa pengguna awal lebih muda dan 33% menunjukkan mereka lebih tua. Lalu, mengapa status sosial ekonomi terkait dengan inovasi? Nah, karakteristik sosial dari pengguna sebelumnya biasanya menandai mereka sebagai orang yang lebih berpendidikan, status sosial yang lebih tinggi dan sejenisnya. Mereka lebih kaya, lebih terspesialisasi, dan memiliki unit berukuran lebih besar. Status sosial ekonomi dan inovasi tampaknya berjalan seiring. Jadi maksudnya itu ketika status sosial seseorang lebih tinggi, maka akan sejalan dengan inovasi yang mereka lakukan. Namun hal tersebut dibantah oleh De Canciandip yang membahas mengenai ketidakpastian, inovativen, dan status sosial ekonomi. Semua generalisasi yang baru saja disajikan mengenai sosial ekonomi dan inovasi mengasumsikan hubungan positif dan linier antara pasangan variabel ini. Nah, De Canciandip ini seorang profesor yang meneliti mengenai difusi. Namun dia berpendapat bahwa justru status sosial yang menengah ke bawah biasanya yang berinovasi. Menurut Canciandip atau Profesor Frank Cancian berpendapat bahwa biasanya seseorang yang di tingkat ekonomi menengah ke bawah ialah orang-orang yang justru mampu berinovasi. Sedangkan orang-orang menengah ke atas atau berstatus sosial menengah ke atas itu cenderung tidak berinovasi. Namun pada kenyataannya orang-orang yang berstatus sosial menengah ke atas mampu menyokong inovasi-inovasi
atau ide-ide inovasi yang lebih banyak dihasilkan oleh orang menengah ke bawah. Seperti itu. Kemudian ada variabel kepribadian. Pada variabel kepribadian ada pada variabel kepribadian ini menjelaskan bahwa pengadopsi awal, perbedaan antara pengadopsi awal dan pengadopsi kemudian. Nah, kelebihan dari pengadopsi awal itu yang pertama, lebih empati, dogmatis, abstraksi, rasionalitas, cerdas, memiliki kecerdasan daripada pengadopsi kemudian, memiliki lebih baik perilaku terhadap perubahan, lebih terbuka dalam suatu perubahan mungkin ya. Kemudian ketidakpastian risiko, kemudian memiliki lebih baik perilaku terhadap pendidikan, perilaku menguntungkan terhadap sains, kemudian kurang fatalistik, memiliki motivasi berprestasi, memiliki aspirasi yang lebih tinggi. Pemaparan dari yang mengenai karakteristik kategori adopter, ada perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi sama halnya dengan variabel kepribadian tadi, membandingkan antara pengadopsi awal dan pengadopsi kemudian. Pada pengadopsi awal lebih memiliki banyak partisipasi sosial, atau bisa disebut sangat berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesosialan. Kemudian lebih tinggi saling terikat dalam sistem sosial, bisa disebut juga saling solidaritas. Kemudian ada kosmopolit, ada agen perubahan kontak, kemudian exposure, inovatif, lebih aktif, inovasi lebih aktif, kemudian pengetahuan inovasi lebih besar, kemudian tingkat kepemimpinan lebih tinggi, kemudian menjadi bagian dari sistem yang sangat saling berhubungan. Nah, baru kita masuk ke materi selanjutnya, ialah ringkasan karakteristik kategori adopter. Dari pemaparan 27 variabel yang sudah saya kemukakan, implikasi dari 27 variabel tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak ada perubahan dan keinginan dari si adopter itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Evelyn. Implikasi bagi agen perubahan dari penelitian tentang korelasi inovasi adalah bahwa jika kita dapat mengubah karakteristik individu atau suatu organisasi sehingga mereka lebih mirip dengan karakteristik yang sangat inovatif, kita kemudian akan membuat individu atau suatu organisasi tersebut lebih inovatif. Oleh karena itu, jika suatu individu atau suatu organisasi tersebut tidak memiliki karakteristik atau implikasi dari 27 variabel tersebut, akan kecil kemungkinan terjadi suatu perubahan yang mendekati kategori pengadopter yang lebih berinovasi. Paradoks inovatif mengenai kebutuhan-kebutuhan. Paradoks kebutuhan inovasi sebenarnya tidak perlu terjadi. Agen perubahan dapat mengejar strategi segmentasi dengan resistensi terbesar, di mana upaya komunikasi dikonsentrasikan pada subaudiens yang paling rendah dalam status sosial ekonomi, yang merasa paling tidak membutuhkan inovasi, dan siapa yang akan menjadi yang terakhir pengadopsi. Hal tersebut dikemukakan oleh Rogers 1973 halaman 408. Maksudnya itu strategi yang harus dilakukan oleh agen perubahan ialah lebih terfokus terhadap subaudiens yang tidak membutuhkan inovasi, yang berstatus ekonomi rendah, mungkin dari menengah ke bawah, dan siapa saja yang akan menjadi pengadopsi paling terakhir, agar tidak
agar apa yang sudah dikemukakan oleh Rogers itu bisa sejalan. Kemudian memprediksi inovasi dengan berbagai teknik kolerasi. Tren terbaru lainnya dalam penelitian prediksi inovasi adalah memasukkan variabel independen yang menggunakan yang pertama, variabel tingkat sistem, yang kedua, variabel jaringan komunikasi, yang ketiga, variabel tingkat individu. Berdasarkan hasil pemaparan kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah pembaruan yang diciptakan melalui serangkaian proses dengan tujuan untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk. Kategori atau pair adalah klarifikasi sistem berdasarkan inovasi di mana di mana individu atau unit adopsi relatif lebih awal mengadopsi yang baru. Lalu selanjutnya ada saran. Saran di sini gerakan pembaruan dalam bermasyarakat maupun berbagai individu harus ditumbuhkan agar terjadinya suatu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Perlu adanya sebagian pengadopsian inovasi memiliki kriteria yang baik agar mampu terus berinovasi dalam berbagai bidang dan tantangannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan mohon maaf jika masih ada tutur kata atau penyampaian dalam presentasi kami masih banyak kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Semoga presentasi kelompok kami dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.